Reproduksi ikan. Presentasi by Zafira Mezuri, NPM 20.116.111.007, Budidaya Perairan, Universitas Bung Hatta. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Siapa saja yang melakukan reproduksi? Reproduksi dilakukan oleh semua makhluk hidup, bukan hanya manusia saja, tetapi hewan juga melakukannya, baik di darat maupun di laut. Dalam hal ini, kita akan membahas reproduksi salah satu makhluk hidup, yaitu ikan. Ikan merupakan vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas menggunakan insang, serta berbagai macam spesies, bahkan lebih 27.000 di seluruh dunia. Bagaimana ikan melakukan reproduksi? Ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat, lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air yang disebut oviparus. Apabila dalam suatu populasi terdiri dari ikan-ikan yang memiliki perbedaan seksualitasnya, maka disebut dengan populasi. Strategi reproduksi. Berdasarkan organ tempat embrio berkembang dan tempat terjadinya pembuahan, terdapat 3 golongan ikan. 1. Ikan ovipar. Golongan ovipar yaitu ikan yang mengeluarkan telur pada waktu pemijahan. Sebagian besar jenis ikan tergolong dalam golongan ovipar. Contoh ikan yang termasuk dalam golongan ini adalah ikan mas, Cyprinus carpio, mujair, Oreochromis mozambicus, kakap, Lates calcarifer, dan tongkol Eutinus sp. Dalam ovipar ini ada beberapa ikan berpijak secara bersama-sama dan tanpa berpasangan. Sejumlah ikan jantan dan betina mengeluarkan sperma dan telur secara bersama dalam suatu lingkungan yang cocok. Jumlah telur yang banyak dibiarkan hanyut dalam perairan terbuka, terbawa dan terapung oleh turbulensi arus, kemudian menempel pada substrat. Spesies lain memiliki kebiasaan berpasangan dalam memijah. Setelah satu atau dari pasangan tersebut, keduanya menyiapkan tempat untuk meletakkan telur. Beberapa jenis ikan memendam telurnya di kerikil dan kemudian meninggalkannya, sedangkan jenis lain akan menjaga atau mengawal sarangnya. 2. Ikan vivipar. Golongan vivipar merupakan ikan yang melahirkan anak dalam pola reproduksinya. Anak ikan yang dilahirkan oleh golongan ikan vivipar hampir menyerupai individu dewasa. Kandungan kuning telur sangat sedikit dan perkembangan embrio ditentukan oleh hubungannya dengan plasenta pada tahap awal untuk mencukupi kebutuhan makanannya. Golongan ikan ini umumnya berfekunditas kecil, tidak seperti pada golongan ikan ovipar yang memiliki fekunditas lebih besar. Meskipun demikian, keturunannya mendapat semacam jaminan dari induk untuk dapat melangsungkan awal hidupnya dengan aman. Keadaan demikian menunjukkan bahwa ikan vivipar situasinya lebih modern daripada ikan ovipar dalam mempertahankan eksistensi spesies dari keadaan lingkungan sekelilingnya, termasuk dari serangan predator.
Umumnya, vivipar ini jenis bertulang rawan, yaitu hiu dan pari. Meskipun demikian, beberapa ikan bertulang sejati bisa dikategorikan melahirkan anak, seperti famili Phocyllidae, Godidae, Annablepidae, dan Yamisidae. Ikan ovovivipar. Ikan jenis ini melahirkan anak seperti halnya vivipar, namun perkembangan anak dalam kandungan induk mendapatkan makanan dari persediaan kuning telur yang tersedia non-plasental. Dalam perkembangannya demikian, anak mendapat keperluan material untuk pertumbuhannya dari induk melalui penyerapan zat-zat yang dikeluarkan oleh uterus. Zat tersebut disebut susu uterin atau embriotrope. Spesies ikan ovovivipar jumlahnya jauh lebih banyak daripada ikan vivipar. Pada embrio ikan Squalus ascentias terdapat dua macam kantung telur, yaitu kantung yang di luar tubuh dan kantung dalam tubuh. Kantung kuning telur dalam tubuh sebagai hasil perkembangan batang kantung kuning telur bagian luar yang tumbuh pada bagian dalam. Butir-butir kuning telur dari kantung luar bergerak ke bagian kantung dalam terus ke usus untuk dicerna. Berbeda dengan golongan ikan vivipar dan ovovivipar, maka ikan ovipar yang merupakan mayoritas dari ikan yang ada pada waktu pemijahan membuahi telurnya di luar tubuh. Telur yang dikeluarkan dari tubuh induk dibuahi oleh ikan jantan dengan berbagai cara. Semua tingkah laku yang dilakukan oleh ikan tersebut pada waktu pemijahan bertujuan agar semua telur yang dikeluarkan dapat dibuahi dengan baik. Ikan bertulang rawan yang tergolong ke dalam ovovivipar memiliki masa mengandung yang berbeda-beda. Ikan Myliobastis bovia masa mengandungnya 4 bulan, Urolupus halleri 3 bulan, dan Squalus ascentias 2 bulan. Macam-macam seksualitas ikan. A. Hermaphroditisme sunting. Mempunyai jaringan ovarium maupun jaringan testis yang sering dijumpai dalam beberapa famili ikan. Kedua jaringan tersebut terdapat dalam satu organ dan letaknya seperti letak pada gonad yang terdapat pada individu normal. Pada umumnya, ikan hermaprodit hanya satu seks saja yang berfungsi pada suatu saat, meskipun ada beberapa spesies yang bersifat hemaprodit sinkroning. Berdasarkan perkembangan ovarium dan atau testis yang terdapat dalam satu individu dapat menentukan jenis hemaphroditismenya. Terdapat 3 macam hemaprodit pada ikan. 1. Hemaprodit sinkron adalah sifat pematangan sel kelamin jantan dan betina pada waktu yang bersamaan. Contohnya pada ikan berfamili Serranidae, ikan yang tidak mengadakan pembuahan sendiri dalam satu kali pemijahan ikan tersebut dapat berlaku sebagai ikan jantan dan dapat pula sebagai ikan betina. 2. Hemaprodit protandri adalah perubahan kelamin dari jantan ke betina. Contohnya pada ikan kakap putih, Latescal carifer, di mana kakap jantan akan mengalami perubahan kelamin menjadi betina pada berat 2-4 kilo. Hasil penelitian menunjukkan populasi ikan kakap jantan menurun seiring bertambahnya berat badan. 3. Hermaprodit protaginik adalah sifat perubahan kelamin dari betina menjadi jantan. Ikan ini memulai siklus reproduksinya sebagai ikan betina yang berfungsi, kemudian ikan betina berubah menjadi ikan jantan yang berfungsi. Urutan daur hidupnya yaitu masa juvenil yang hermaprodit, masa betina yang berfungsi, masa interseks, dan masa terakhir yaitu masa jantan berfungsi. B. Gonokorisme sunting. Ikan gonokorisme mempunyai kondisi seksual yang berganda. Gonokorisme tak berdiferensiasi pada ikan tahap juvenil. Gonad ikan tidak memiliki jaringan yang jelas
mengenai statusnya apakah jantan atau betina. Kemudian gonad tersebut berkembang seperti ovarium. Setengah dari individu ikan gonadnya menjadi ovarium atau ikan betina. Setengah individu lain gonadnya menjadi testis atau ikan jantan sehingga terjadi interseks. Sedangkan gonokorisme berdiferensiasi, yaitu sejak muda ikan tersebut sudah memiliki perbedaan antara jantan dan betina sehingga tidak terjadi spesies interseks. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk menonton dan mendengarkannya.